ini merupakan terjadinya konspirasi, teori konspirasi antara CIA, M16 Inggris dengan Angkatan Darat, karena mereka Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saudara-saudari pemirsa di seluruh tanah air, hari ini di samping saya ada mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah STKP Taman Siswa Bima atas nama Yulianti. Pada hari ini saudari Yulianti ini akan mempresentasikan tentang gerakan 30 September 1965. Nah, gerakan itu sendiri ada beberapa versi. Kenapa begitu banyak versi? Karena memang ada 3 hal yang menyebabkan kenapa peristiwa 65 itu sulit atau masih terjadi simpang siur. Hal yang paling besar itu adalah gerakan 65 itu merupakan intrik politik tingkat tinggi, sehingga sulit sekali kita untuk mengetahui siapa, bagaimana kejadian itu sebenarnya, sehingga melahirkan banyak teori. Dan salah satu yang akan dipresentasikan oleh saudara Yulianti ini adalah bahwa gerakan 30 September 65 itu dilakukan oleh Angkatan Darat. Oleh karena itu, mari kita sambut saudara Yulianti dalam sebuah presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi saya tentang keterlibatan Angkatan Darat ini dalam peristiwa G30S atau biasa disebut dengan gerakan G30 SPK ini. Yang menjadi dalang dalam peristiwa G30S ini bukan hanya saja PKI menjadi dalang dalam peristiwa ini, melainkan Angkatan Darat juga terlibat langsung dalam gerakan G30S ini yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitaran jam 1:30, yang dimana dari Cakrawirawa Kolonel Untung ini bersama dengan Sam, Sepono Separjo dan Kolonel Latif ini tiba di Lubang Buaya, yang dimana mereka memerintahkan pimpinan pasukan untuk menangkap daripada Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini adalah nama-nama sebagian dari Angkatan Darat yang pada saat itu ingin melakukan kudeta kepada Soekarno, yang bertepatan pada tanggal 5 hari April 1965. Pondok Gede ditetapkan sebagai daerah pemunduran. Kenapa Pondok Gede ini ditetapkan sebagai daerah pemunduran? Karena Pondok Gede ini adalah wilayah tugas Mayor Udara Sejono yang pada saat itu menjadi komandan resimen pasukan pertahanan pangkalan dari pangkalan udara Halim Mangunkusumo yang berdekatan dengan basis latihan Lubang Buaya. Adapun proses penangkapan daripada 7 jenderal ini dibagi menjadi 3 pasukan. Pasukan Pasupati, pasukan Bima Sakti, dan pasukan Gatot Kaca. Pasukan Pasupati ini adalah pasukan yang bertugas untuk menangkap Dewan Jenderal, yang di situ ada Kolonel Untung, ada Latif, ada Kuntojoro, dan dipimpin oleh pasukan Pasupati ini dipimpin oleh Dul Arif. Dan Dul Arif ini telah untuk menangkap 7 jenderal ini. Yang pertama, untuk menangkap daripada Jenderal Nasution ini dipimpin oleh Pelda Jaharup. Pasukan untuk menangkap Ahmad Yani ini dipimpin oleh Peltu Mukijan. Pasukan untuk menangkap daripada Suprapto ini adalah Serda Sulaiman. Pasukan untuk menangkap daripada S. Parman ini adalah Serda Bungkus. Pasukan untuk Serma Setar, pasukan untuk menangkap Haryono ini yaitu Serma Bungkus. Pasukan untuk menangkap daripada Sutoyo ini adalah Serma Surono, dan pasukan untuk menangkap daripada Penjahitan ini adalah Serda Sukarjo. Daripada 7 jenderal yang diculik ini, jenderal yang berhasil melarikan diri di sini adalah Jenderal Nasution, dan mereka berhasil menangkap daripada ajudannya. Dan yang ditembak atau dibunuh di rumahnya itu adalah Ahmad Yani, Haryono, dan Penjahitan, dan yang ditangkap hidup-hidup pada saat itu adalah Suprapto, S. Parman, sama Haryono.
dari ketujuh daripada beberapa jenderal ini, maka diserahkan kepada pasukan Gatot Kaca. Pasukan Gatot Kaca ini adalah pasukan yang akan mengeksekusi daripada Dewan Jenderal ini. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPK ini oleh Angkatan Darat ini, yaitu adanya masalah internal antara Angkatan Darat. Sebelum saya membahas tentang masalah internal antara Angkatan Darat ini, saya akan menceritakan sejarah awal terbentuknya TNI yang akan menimbulkan masalah internal selanjutnya antara Angkatan Darat. Yang dimana pada 1945 setelah proklamasi terbentuklah BKR. BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat. Dibentuknya BKR ini karena pada saat itu Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Maka dibentuklah laskar-laskar daripada para pemuda dan anak-anak sekolah yang berumur belasan tahun pada saat itu. Namun setelah terbentuknya laskar-laskar ini, maka timbullah konflik, saling adu kekuatan antara senjata yang satu atas senjata yang lainnya. Maka di sini akan menimbulkan daripada pertahanan Indonesia akan sangat melemah karena kejadian ini. Maka di sini timbullah peran Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah ketua sosialis yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Revolusi. Yang pada saat itu dia mengkoordinasi dari berbagai laskar ini menjadi satu, yaitu TRI, Tentara Rakyat Indonesia, dan sekarang berkembang menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi masalah-masalah internal ini pun muncul lagi, seperti yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952. Peristiwa ini adalah peristiwa internal antara Angkatan Darat, yang dimana pimpinan Angkatan Darat ini ingin menjadikan Angkatan Darat ini Angkatan Darat yang profesional, yang dimana para juridnya ingin dikurangi, kedisiplinannya dan kualitasnya ingin dipertinggi. Dan pada saat itu juga terjadi perdebatan yang sangat sengit di parlemen tentang keterlibatan Angkatan Darat dalam kebijakan pemerintah dan keterlibatan politikus sipil ini dalam rasionalisasi Angkatan Darat. Oleh politikus sipil ini menyatakan bahwa parlemenlah yang berhak mengambil kebijakan dari pemerintah dan merekalah yang berhak untuk menentukan daripada struktur daripada Angkatan Darat tersebut. Namun di sini Angkatan Darat menolak daripada ikut campurnya parlemen dalam tubuh Angkatan Darat ini. Maka pada saat itu sebagai bentuk penolakan mereka melakukan demonstrasi pada tanggal 17 Agustus 1952 dengan mengarahkan meriam di gedung parlemen yang sedang bersidang dan Istana Merdeka. Mereka menuntut daripada Soekarno ini untuk membubarkan daripada parlemen. Namun Presiden Soekarno ini menolak daripada tuntutan Angkatan Darat ini. Sebagai respon, ia melakukan retooling dari Badan Angkatan Darat ini dari pusat sampai ke daerah. Adapun masalah internal yang kedua, yaitu terjadi pada tanggal 27 Juni 1955, yaitu tentang di mana Angkatan Darat ini berusaha tidak ingin Bambang Utoyo ini dilantik sebagai Kasat pada tanggal 27 Juni 1955. Tetapi pelantikan ini tetap berlangsung. Namun yang memainkan musik dalam pelantikan ini adalah korps musik dari pemadam kebakaran, karena korps musik dari Angkatan Darat ini tidak datang sebagai tanda pemboikotan terhadap daripada Bambang Utoyo tadi. Dan adapun peristiwa internal lainnya itu yang terjadi pada Gayeng Malaysia, politik Gayeng Malaysia yang pada saat itu ditetapkan oleh Soekarno. Dan pada saat itu juga terbentuklah KOGA. KOGA ini dipimpin oleh Omar Dhani. Dan pada saat itu juga Angkatan Darat tidak setuju daripada terbentuknya politik ini. Dan selanjutnya juga pada saat itu kehadiran militer dalam dunia perdagangan yang terjadi pada tahun 1965. Mungkin itu saja masalah-masalah internal yang menimbulkan perwira-perwira menengah memusuhi daripada Angkatan Darat ini. Mungkin sekian itu saja. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke sesi debat, mari kita kasih aplaus kepada Saudari Yulianti yang telah mempresentasikan materinya tentang gerakan 30 September 65, yang mana menurut
Yulianti bahwa gerakan itu dilancarkan oleh Angkatan Darat. Oleh karena itu, teman-teman dari program studi pendidikan sejarah STKPTA Mahasiswa Bima, silakan mengajukan komentar, keberatan, sanggahan dan sebagainya, dan kami persilakan untuk angkat tangan dan menyampaikan pendapatnya. Apakah Angkatan Darat ini termasuk dalam pembantaian terhadap ketujuh jenderal tersebut atau gimana? Pertanyaannya bisa ulang, apakah? Apakah Angkatan Darat ini termasuk dalam pembantaian 7 jenderal tersebut? Pelaksana maksudnya. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini. Apakah dalam gerakan penangkapan dan pembantaian 7 perwira ini Angkatan Darat terlibat? Begitu maksudnya. Ya. Silakan. Ya, Angkatan Darat terlibat di sini. Termasuk yang saya sebutkan tadi, ada Kolonel Untung, Latif, Sepono Suparjo dan kawan-kawannya itu melakukan aksinya untuk melakukan pembantaian kepada 7 jenderal tersebut. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, ataupun sudah saya jelaskan tadi, proses penangkapannya juga termasuk Angkatan Darat juga. Tanggapan balik, terus siapa yang menjadi dalang dari gerakan yang menjadi dalang dalam gerakan G30S ini sebenarnya belum dipastikan secara pasti siapa dalang dalam gerakan G30S ini, karena yang kita ketahui dalam gerakan G30S ini mungkin dalam versi pemerintah mereka menyalahkan PKI, dalam versi Angkatan Darat mereka menyalahkan Angkatan Darat, dan banyak lagi versi-versi yang lainnya juga. Sampai sekarang belum ditemukan siapa dalang sebenarnya dari peristiwa G30S PKI ini. Baik, sebagai tambahan, jadi apa yang disampaikan oleh Saudari Yulianti tadi bahwa gerakan 30 September 65 menuntut Yulianti itu adalah dilakukan oleh Angkatan Darat. Iya. Jadi Angkatan Darat ini mereka-mereka yang menurut Kolonel Untung, mereka-mereka yang tidak puas dengan kebijakan atau gaya hidup dari perwira-perwira petinggi yang ada di Jakarta yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang mereka peroleh sewaktu mereka berdinas di Pangdam di Ponegoro dulu. Nah, ini dalam literatur lain dijelaskan bahwa ini merupakan terjadinya konspirasi, teori konspirasi antara CIA, M16 Inggris dengan Angkatan Darat, karena mereka tidak setuju dengan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan politik Soekarno terhadap di Indonesia, karena Soekarno dalam Nasakom itu memberikan ruang gerak kepada PKI untuk meningkatkan pengaruhnya di Indonesia. Oleh karena itu, Barat dalam hal ini Amerika Serikat dan Inggris berupaya menghancurkan pemerintahan Soekarno ini dengan menggunakan tangan-tangan Angkatan Darat. Ini inti daripada presentasi dari Saudari Yulianti. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain?